Baik, nah kalau terkait dengan peta dari Denpasar menuju Gilimanuk, ini bagaimana kerawanan kemacetannya, kerawanan laka lantasnya, atau bagaimana potretnya Pak Komandan yang bisa disampaikan? Oke, baik Mas Bambang. Jadi kalau kita sudah melewati tadi dari Badangbai sampai ke Gianyar, kemudian kita masuk ke Denpasar, nanti masuk Denpasar, Badung, Tabanan, nanti yang terus terakhirnya adalah berakhir di Jembrana. Itu ada beberapa titik kemacetan, terutama di 3 tempat ya. Di Denpasar, itu Denpasar ada di Jalan Cokro dan di Gatsu. Oke. Kemudian kalau kita masuk nanti ke daerah Badung, itu di daerah Tempidi, Luk-Luk sampai Kapal. Ini Oh, itu memang daerah sangat padat itu daerah ya? yang padat, Selalu. crowded. Kemudian kalau kita masuk ke daerah Tabanannya, itu di daerah Kediri. Ya. Maka strategi kita di samping menempatkan pos-pos tadi, ada pos pelayanan, pos pengamanan, pos terpadu juga tadi. Nanti kita juga akan mengurai kemacetan itu dengan menambah jumlah personil pada simpul-simpul kemacetan untuk mengurai kemacetan. Oke. Jadi Dan insya Allah nanti udah teratasi dengan kekuatan personil yang kita libatkan di situ, Bang. Oke, jadi ada penebalan di sana personil untuk membantu mengurai. Jadi memang kalau kita bisa sampaikan bahwa kepadatan tidak bisa terhindari, tetapi personil kepolisian akan ada di sana membantu mengurai itu. Nah, kalau tadi terkait misalnya kita mau masuk ke pelabuhan Gilimanuk, itu kan kadang-kala orangnya bareng. Tadi kalau nggak salah informasi prediksi H-3 ya, Komandan ya? Ya. H-3 arus mudik ini mulai jalan ini. Ya. Ya. Nah, berarti kan sekitar H-3 atau H-2 ini berarti ada kepadatan di Gilimanuk. Nah, ini apa yang dilakukan di sana? Upaya-upaya yang sudah dibuat untuk. Baik Mas Bambang, saya bisa menjelaskan lewat ini ya. Boleh. Simulasi yang sudah kita buat ya. Oke. Baik. Nah, oke. Gimana nih, Komandan? Penjelasannya gimana? Ini peta ya? Iya. Ya, oke, silakan. Oke, Mas Bambang, kami jelaskan dari pemudik yang berasal dari Padangbai ya. Padangbai di sini kalau kita lihat di sini kita akan melalui sampai Denpasar terusnya ya. Kemudian pada saat kita macetan ini kan kebanyakan adalah di Jembrana ya, mau masuk ke pelabuhan Gilimanuk. Yeah. Nah, ini kalau dalam posisi normal, ini seperti kondisinya seperti ini Mas Bambang kalau ini normal ini. Oke. Ini seperti ini kondisi normal. Kemudian ada lonjakan kendaraan dan penumpang nanti yang akan melewati ini. Sepertinya kondisinya seperti ini nanti. Oke. Kita akan melakukan rekayasa lalu lintas seperti ini. Ya, coba munculkan. Ini oke. Nah. Oh, apabila ini terjadi kepadatan? Ya. Ada rekayasa. Oke. Kita akan melaksanakan kanalisasi di terminal kargo ya di sini. Di terminal kargo ini maksimal akan memuat kendaraan sebanyak 2.000 kendaraan. Ya, 2.000 kendaraan. Nah, di sini kendaraan roda 4 ini akan masuk ke terminal kargo. Sedangkan kendaraan yang bis dan truk yang bisa lewat ini akan langsung bypass ini. Masuk. Oh, yang lurus ya ini ya, yang lurus itu ya kalau yang bis itu yang besar, kendaraan yang besar langsung akan lurus. Sementara yang roda lebih kecil? Kendaraan roda 2 itu akan masuk di kanalisasi melalui terminal. Roda 2 dan mobil pribadi? Mobil pribadi ya, terutama. Kita belok ke kiri? Ya, sepeda motor, mobil Baik. pribadi itu akan masuk di terminal kargo. Ya. Kemudian seandainya nanti di terminal kargo ini sudah full stuck, ya, artinya sudah terpenuhi volume kendaraan tadi 2.000. Nah, kalau sekarang menimbulkan kemacetan sampai di Cekek di sini ada kuncinya. Kalau kemacetan ini di sini udah padat, kendaraan masuk, macet sampai di Cekek ini, kita akan lakukan rekayasa lalu lintas berikutnya yaitu dengan melakukan pengalian arus. Pengalian arus pertama itu adalah di daerah Negara ini. Daerah Oh, dari lebih barat lebih lagi ke sini lagi ke timur. Jadi, ya. Kuncinya di Cekek, Mas Bambang. Kalau Cekek ini sudah padat, sudah macet, nah baru kita buka ini pengalian arus ke sini. Kita tutup arus ke yang jalur besar ini, kita masukkan arus
ke daerah negara ini. Ya. Oh, oke, dibuang bahasa kita, dibuang ke kiri. Ya, ke kiri. Pengalihan arus. Ya, Oke. ini rutenya sepanjang 5,2 kilo. 5,2 kilo. kilo ya. Oh, lumayan panjang dan. Ya. Kemudian seandainya dari sini nanti sudah bisa terurai, artinya kita lanjutkan perjalanan menuju Gilimanuk. Tetapi kalau kemacetannya tidak bergerak semakin panjang, maka kita akan mengalihkan arus kembali di daerah ini. Oh, ini rekayasa ketiga Malaya. nih. Di Arus Malaya. Malaya. Ini akan kita lewatkan sini. Ini rutenya 9,9 kilo Mas Bambang di sini. Oke. Oke. Nah, kalau terkait dengan pembatasan kendaraan ada, Komandan? Ya Mas Bambang, memang sesuai dengan SKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kemudian Kakor Lantas dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Iya. itu ada membatasi untuk kendaraan-kendaraan yang sumbu 3 ya, yang memuat muatan 14 ton ya, yang digunakan untuk mengangkut galian C atau bahan-bahan bangunan, itu tidak boleh melewati jalan. Di luar sembako berarti. Di luar kendaraan-kendaraan yang membawa sembako. Oke, berarti tanggal 17 April mulai pukul 16 sampai dengan 17 Mei. 17 April sampai dengan tanggal 21 April ya. Di tanggal 17 itu mulai jam 16.00, kemudian yang di tanggal 21 itu sampai dengan pukul 24.00. Wah, ini dilarang. Jadi Dilarang untuk kendaraan. ini untuk apa? Mengurai kepadatan ya, lebih betul. Baik. Nah, apa yang ingin disampaikan Komandan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mudik, kemudian melakukan perjalanan panjang supaya aman, selamat. Nah, apa himbauan dari Kepolisian Daerah Bali yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Baik. Untuk kendaraan yang dilarang tadi benar-benar tidak boleh melintas, karena kalau melintas artinya nanti di samping melanggar aturan dia akan mengganggu kelancaran dari arus mudik. Nah, oleh karena itu polisi akan memberikan tindakan di situ Mas Bang. Nanti dia akan kita kandangin di salah satu terminal kantong parkir di sana ya. Di sana di Pengraguan. Ya, di Pengraguan ini khusus bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap SKB tadi, kita akan kandangin di sini. Oh, diberhentikan di sana. Diberhentikan di sini ya, supaya tidak mengganggu arus di jalur mudik. Tapi nanti kalau sudah ada peningkatan arus mudik dan terjadi arus mulai padat, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan membuat kanalisasi ya di terminal kargo. Jadi kendaraan-kendaraan yang datang dari Denpasar menuju Gilimanuk akan masuk ke kantong ini, tempat terminal kargo. Di sini kira-kira diperkirakan volume kendaraan bisa mencapai 2.000. Nah, apabila nanti ini terjadi kemacetan, artinya udah padat, akhirnya ini udah kantong ini udah terpenuhi dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, ketentuannya kalau sampai di simpang cekik ini Mas Bambang, ya, lihat ini ada simpang cekik. Kalau kendaraan sudah mau mencapai simpang cekik sini, maka kita akan lakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalian arus. Ya. Pengalian arus pertama akan kita lakukan di sini, di negara. Ini kurang lebih jaraknya 5,2 km Mas Bambang. Tujuannya adalah untuk menghambat supaya tidak terjadi penumpukan lanjut gitu. Nanti kalau tidak diarahkan sini, pasti akan terjadi penumpukan dan akan bisa terjadi stuck. Dan ini akan menjadi masalah kalau sudah stuck. Masalah lebih berat lagi. Makanya kita buat rekayasa seperti ini. Jadi ini apa ya, boleh dikatakan strategi-strategi yang bisa dibuat untuk mengurai apabila terjadi kepadatan. Sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Kemudian yang juga kita antisipasi kan jalur yang dari sana Mas Bang. Ini kan di samping jalur dari Denpasar menuju Gilimanuk, kan ada juga dari Gilimanuk menuju Denpasar. Masuk ke kota, ya. Nah, makanya dari situ kita alihkan juga. Ya. Terakhir, Pak Nur, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Himbauan apa bagi mereka yang ingin mudik,
supaya selamat sampai bertemu dengan keluarga, kemudian merayakan Idul Fitri, dan bagi mereka juga yang datang ke Bali mau berwisata, ini juga aman, semuanya happy. Ini apa yang disampaikan Pak? Oke Silakan, Mas, Pak, kepada jadi masyarakat. kita semuanya berharap kepada para pemudik agar utamanya pertama taati peraturan lalu lintas, ya. Siapkan fisik ya dari para pemudik itu. Jadi sehat dulu, jangan kita dalam kondisi yang tidak sehat ya. Tidak Kita fit, berkendara, ya. pasti itu akan membahayakan diri kita maupun bahkan membahayakan orang lain. Ya. Nah, kalau kita sudah merasa kurang sehat, kurang fit, ya kita jangan memaksakan diri untuk mengemudi kendaraan. Ya ini. Terus yang utamanya juga ya kalau udah di jalan taati aturan-aturan peraturan lalu lintas. Ya. Nah, insya Allah kalau kita sudah hati-hati, ya waspada, taat peraturan pemerintah. Terus yang sudah tidak kalah penting, cek kendaraan juga Mas Bapak. Nah, Ya, ini paling kendaraan penting. ini penting juga. Kadang-kadang remnya dicek, nah, Iya, kendaraan iya. olinya dicek, mesinnya dicek semuanya, sehingga kendaraannya juga sehat. Ya, yang pertama jadi sehat badannya, yang kedua sehat kendaraannya, kemudian taat pada aturan, waspada, hati-hati, insya Allah mudik aman, lancar sampai tempat tujuan. Amin. Baik, Pak, luar biasa. Terima kasih Pak Nuryanto atas waktunya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa memang kepolisian daerah Bali sudah menyiapkan strategi-strategi, sudah memberikan pelayanan-pelayanan, ada posko-posko. Posko ini juga terbuka ya? Ya. Untuk masyarakat mau datang, ada keperluan apa, datang aja ke posko. Silakan. Ada minta informasi apapun. 35 posko yang tergelar. Ya. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi Kombes Nuryanto atas waktunya, Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Bali. Matur suwun. Salam sehat selalu, salam. Siap. Mudah-mudahan nanti sukses mengawal arus mudik dan arus balik Amin. Idul Fitri ini. Amin. Baik. Amin. Terima kasih. Nah, saudara jangan kemana-mana. Saya akan lanjutkan segmen ketiga dan keempat. Kita juga ingin memantau bagaimana kesiapan dari pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai yang menjadi salah satu pintu masuknya arus balik dan arus mudik Idul Fitri. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location untuk setelah yang satu ini.